Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah khatimun nabiyyin. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang pemilik alam semesta yang senantiasa menganugerahkan kenikmatan kepada kita. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan suri tauladan bagi umat manusia, bagi umat Islam yang mana telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah hingga dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti ini. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam majelis yang mulia ini saya akan menyampaikan ceramah atau menyampaikan penggalan kata kultum tentang sabar dan ujian. Dalam menjalani kehidupan ini banyak sekali peristiwa yang kita alami, entah itu baik dan menyenangkan, entah itu buruk dan tidak mengenakan dalam kehidupan kita. Bagaimanapun juga peristiwa tersebut tidak bisa kita pilih dan pilah. Peristiwa semuanya akan datang silih berganti. Permasalahan atau ujian yang akan kita terima akan terus-menerus silih berganti. Masalah selesai satu, maka akan tumbuh satu. Tidak sedikit peristiwa yang tidak mengenakan, yang singgah, yang benar-benar kita dapatkan. Ini menguji keimanan. Apakah sabar dalam menjalaninya atau hanya sibuk mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap ujian tersebut. Ujian-ujian yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita akan menjadi pahala dan meningkatkan derajat kita di hadapannya. Dengan tanda kutip, apakah kita bisa menjalankan atau menjalankan ujian tersebut dengan sabar dan setulus hati, atau melewati ujian tersebut dengan kesabaran atau dengan setulus hati. Jikalau kita menjalankan ujian tersebut, melewati ujian tersebut dengan kesabaran, keikhlasan dan sepenuh hati, insya Allah kita akan mendapatkan pahala dan derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kesabaran penuh, Allah akan menjadikan ujian tersebut menjadi anugerah yang maha dahsyat bagi diri kita. Sejatinya Allah Subhanahu wa taala akan menguji hambanya dengan ujian yang berbeda-beda. Ada yang diuji dengan harta benda, ada yang diuji dengan ketakutan, kelaparan dan yang lainnya. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an, qala Allah taala wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Sebagai seorang muslim yang baik dan merasa beriman, tentu kita harus bisa berlaku sabar atas apapun yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Hal ini karena setiap ujian yang datang adalah kiriman darinya, dan Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa kita mampu menjalaninya. Bahkan Allah sendiri telah mengatakan dalam Al-Qur'an, qala Allah taala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Yang artinya Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang dia kerjakan, dan ia mendapatkan dosa atau siksaan dari kejahatan yang ia perbuat.
Maka dari itu kita dituntut untuk bersabar, ya, bersabar dan kita diwajibkan, jikalau kita beriman maka kita diharuskan untuk meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, seperti yang tertera dalam Al-Quran. Qallallahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was sholah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Di dalam menjalankan kehidupan ini tentunya sabar sangat penting, sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Dalam kutipan saya sendiri, bahwasanya sabar itu mempengaruhi dalam psikologis jiwa seseorang. Contohnya, mentalitas yang lemah akan mengalahkan segalanya, dan penawarnya adalah kesabaran. Maka jikalau kita tidak sabar dalam segala sesuatu, maka mentalitas kita akan turun. Apabila mentalitas kita turun, maka apapun yang kita miliki akan hancur. Apapun yang kita kelebihan yang kita miliki tidak ada apa-apanya atau akan hilang ketika mentalitas itu sendiri lemah. Nah, sabar dan sabar. Sabar sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah sabar dalam mentaati semua perintah dan larangannya, kemudian sabar dalam menghadapi musibah yang diberikan, dan sabar akan ujian kesenangan. Jadi jangan mengira bahwa sabar hanya harus dimiliki oleh orang-orang yang tampaknya mempunyai hidup yang sengsara saja. Hal ini karena sebenarnya kesenangan pun bisa jadi termasuk ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kesenangan tersebut akan membuatnya semakin menaati Allah Subhanahu wa taala atau malah sebaliknya? Oleh karena itu, mari berupaya untuk selalu bersabar menerima ketentuan yang telah digariskan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hambanya yang selalu sabar, dan agar menjadi orang-orang yang beriman dan dicintai Allah Subhanahu wa taala dan berada di dalam sisinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.